Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang mata yang buram sebelah ya, yang disebabkan oleh neurotis optik ya. Simak. Mata buram sebelah itu banyak penyebabnya ya. Bisa kecelakaan, bisa karena yang minus tinggi, bisa juga mata malas. Tapi yang saya akan bahas tentang buram sebelah ini karena neuritis optik ya, salah satu penyakit mata. Jadi neuritis optik itu adalah radang saraf mata ya, jadi saraf yang menghubungkan dari mata ke otak. Jadi kalau ada peradangan di antara itu biasanya ke mata juga ikut buram ya, dan biasanya terjadi pada satu mata ya. Tapi bisa juga sih dua mata, tapi jarang ya. Biasanya cuma satu mata aja. Nah, apa ciri dari neuritis optik ini ya? Yang pertama itu penglihatan buram sebelah. Jadi kalau ditutup sebelah kiri itu buram ya, tapi yang sebelah jelas. Nah, itu buram sebelah ya. Bisa di kanan, bisa juga di kiri ya. Terus ruang pandang juga agak menyempit ya. Misalnya yang kanan yang kena. Kalau kita tutup sebelah kiri kayak gini, di yang kanan itu buram dan si pandangannya itu kayak diteropong gitu ya, di pinggir-pinggirnya itu hitam gitu ya, jadi menyempit. Dan kalau melihat warna itu agak redup ya, nggak terang seperti orang kekurangan vitamin A ya, atau orang-orang yang kena katarak gitu. Si warna-warna itu nggak jelas. Kalau misalnya si mata yang redup tadi digerakin untuk melirik, itu agak sakit ya, kayak orang kelilipan gitu ya, kena mata kering di ke kanan itu sakit, ke kiri sakit. Itu gejala neuritis optik ya. Terus kadang-kadang kalau digerakin itu melihat kilatan cahaya ya, jadi kayak gerakin ke kanan silau, gerakin kiri silau, jadi kayak ada cahaya menyambar gitu. Dan kalau yang paling parah itu biasanya si mata yang buram tadi itu sampai buta ya, nggak bisa lihat lagi ya. Itu ciri dari neuritis optik ya. Apa sih penyebab dari neuritis optik ini? Sebenarnya sih yang pasti tuh belum diketahui ya penyebabnya, itu bisa karena penyakit, bisa juga karena bukan ya. Tapi ada beberapa yang penyebab ya yang bisa menyebabkan neuritis optik ini. Yang pertama itu penyakit autoimun ya. Jadi beberapa penyakit autoimun bisa menyebabkan neuritis optik ini ya. Yang pertama itu multiple sclerosis ya. Jadi multiple sclerosis itu si penyakit autoimun. Jadi si autoimunnya itu menyerang selaput saraf optik ya. Jadi saraf optik buat ke otak itu sama saraf tulang belakang ya, menyerang dua itu biasanya. Jadi kalau orang-orang yang punya multiple sclerosis itu bisa menyebabkan neuritis optik, dan sebaliknya ya, yang punya neuritis optik bisa menyebabkan multiple sclerosis ya. Yang kedua penyakit autoimunnya namanya neuromyelitis optika ya. Itu hampir sama dengan multiple sclerosis ya, kayak ada peradangan ya di saraf optiknya, radang saraf optik sama saraf tulang belakang ya. Itu namanya neuromyelitis optika. Bedanya dengan M-nya dari kalau saraf optiknya nggak sampai merusak kalau neuromyelitis ya. Kalau multiple sclerosis itu bisa merusak, jadi bisa menyebabkan kebutaan kalau penyebabnya multiple sclerosis ya. Yang kedua itu penggunaan pil kina ya. Pil kina juga bisa menyebabkan neuritis optik ini ya. Yang ketiga ada infeksi bakteri ya. Jadi kalau matanya terinfeksi bakteri atau punya penyakit lain yang keinfeksi bakteri, itu bisa menyebabkan neuritis optik ya. Misalnya sifilis atau penyakit raja singa ya, itu bisa menyebabkan neuritis optik ya. Yang kedua penyakit lime ya. Penyakit lime itu biasanya karena gigitan kutu ya. Oke, kalau kita digigit kutu yang menyebabkan penyakit ini,
biasanya si kulitnya itu bengkak memerah kayak gitu ya, dan bisa menyebabkan neuritis optik ya. Biasanya nama kutunya Ixodes scapularis atau Ixodes pacificus ya, susah ya namanya. Nah seperti itu ya, biasanya kutu-kutu sejenis itu bisa menyebabkan neuritis optik. Yang keempat bisa juga dengan infeksi virus ya. Infeksi virus juga bisa menyebabkan neuritis optik ya. Contohnya itu penyakit campak ya. Campak itu yang ruam di seluruh tubuh, yang biasanya sih bayi yang kena ya. Itu bisa menyebabkan neuritis optik ya. Yang kedua itu herpes. Herpes juga bisa ya, baik herpes di mata atau herpes di yang lainnya, itu bisa menyebabkan neuritis optik. Cirinya biasanya ada luka ya, luka lepuh dan berair ya. Itu ciri dari herpes ya, bisa di mulut ataupun di mata, dan yang lainnya juga bisa ya kena. Yang ketiga itu gondongan ya. Nah gondongan juga bisa menyebabkan neuritis optik ya. Gondongan itu keradang kelenjar parotis itu, kelenjar parotis itu keradang kelenjar yang memproduksi air liur. Jadi di bawah telinga biasanya di sebelah sini. Nah, kalau bengkak itu gondongan, itu bisa menyebabkan neuritis optik juga ya. Jadi kalau orang gondongan matanya kabur itu wajar ya, karena penyebabnya itu gondongan. Yang kelima penyakit lainnya ya, seperti yang pertama itu sarkoidosis ya. Sarkoidosis itu sel-sel tumbuh tidak wajar ya, jadi menyebabkan peradangan biasanya. Biasanya menyerang paru-paru dan kelenjar getah bening, itu sarkoidosis ya. Yang kedua penyakit lupus ya. Lupus itu penyakit autoimun. Biasanya yang diserang itu kulit, sendi, ginjal, otak ya. Itu penyakit lupus ya. Itu juga bisa menyebabkan neuritis optik. Yang ketiga penyakit arteritik optik neuropati ya. Biasanya penyakit ini tuh penyakit saraf mata ya, yang ada pada orang tua biasanya umur 50, dan semakin setahun 2 tahun tuh makin menghilang nanti penglihatannya kalau kena penyakit ini ya. Yang keempat diabetes, itu juga bisa ya, orang-orang kena diabetes bisa kena neuritis optik ya. Nah diabetes itu bisa kemana-mana ya, penyakit gula darah ini. Yang kelima glukoma ya, penyakit yang tekanan bola matanya tinggi, itu bisa juga ke neuritis optik ya. Dan yang terakhir itu bisa karena defisiensi vitamin B12 ya. Jadi kekurangan vitamin 12 juga bisa terkena neuritis optik ya. Dan vitamin 12 ini bagusnya sih 2,4 mg per hari ya. Harusnya itu biasanya ada di daging, ikan, unggas, telur, susu ya. Vitamin B12 ini. Nah cirinya kalau kekurangan vitamin 12 ini biasanya lemas ya. Lemas, mudah lelah gitu ya. Kulit juga pucat, ada sesak napas juga, biasanya kesemutan, pandangan kabur, dan keseimbangan juga kadang-kadang menurun ya kalau terkena defisiensi B12, vitamin 12, kekurangan vitamin B12. Nah gimana cara mengatasinya jika terkena neuritis optik ya? Biasanya neuritis optik ini bisa sembuh sekitar 4-12 minggu ya. Jadi agak lama, sebulan sampai 3 bulan. Nah bagusnya kalau terkena neuritis optik mending ke dokter aja ya. Nanti di dokter dikasih obat kortikosteroid ya, untuk memperlambat dan mengurangi risiko terkena multiple sclerosis ya. Jadi kalau punya itu mendingan diperiksa aja ya, biar cepat ya. Nah kalau pakai kortikosteroid tidak mempan, biasanya dilakukan suntik imunoglobulin ya, atau IVIG. Itu bisa dilakukan kalau kortikosteroid tidak mempan ya, biasanya untuk neuritis optik yang parah ya. Bisa juga dilakukan suntikan vitamin B12 ya, yang kalau kena neuritis optiknya karena kekurangan vitamin B12. Kalau yang penyebabnya diabetes, biasanya diabetesnya yang
tanggulangi. Intinya penyebabnya apa, nanti itu dulu yang dilakukan pengobatan ya, biar neuritis optiknya juga hilang ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang neuritis optik ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.